Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Fans. Kita bertemu lagi ya. Jadi gini tuan-tuan, kita sekarang membahas tentang bagaimana cara lobster agar cepat molting. Nah, caranya itu seperti berikut tuan-tuan. Pertama-tama itu kita memberi makannya tuan-tuan. Makannya tadi ialah seperti cacing. Itu yang pertama. Yang kedua seperti keong atau siput. Yang ketiga bisa seperti ikan lele, ikan nila, dan lain-lainnya. Itu bisa membuat lobster kita cepat molting ya teman-teman, atau berganti kulit. Kalau misalnya mau bertelur gimana tuan-tuan? Itu ada di konten kita satu lagi ya teman-teman, teknik cara biar cepat dia bertelur. Nah, kalau ini teknik dia agar cepat molting, dan alhamdulillah moltingnya itu sukses. Dia sangat perlu yang berdaging ya teman-teman, seperti cacing tadi, nila, keong, dan lain-lain. Itu dia sangat perlu agar moltingnya itu tadi sukses dan tidak menjadi kematian. Oke, itulah dia caranya teman-teman. Dan tidak lupa juga kita bercerita tentang agama ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah memandang rendah seseorang. Ada sebuah cerita teman-teman, sebuah syekh atau ustadz. Ketika itu dia berjalan terus. Tidak lama kemudian dia melewati suatu kaum pemuda yang sangat taat beribadah. Dia melewati pemuda tersebut. Pemuda tersebut memanggil sang syekh. Assalamualaikum syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana syekh? Kata pemuda tersebut. Saya ingin mencari Allah. Pemuda tersebut lekas tersenyum dan tertawa. Ada saja syekh nih. Ya sudah syekh, gini saja. Jikalau nanti Syekh berjumpa kepada Allah, sampaikan kepada Allah surga mana untukku. Baik, insya Allah akan kusampaikan. Jadi lalu Syekh itu berjalan lagi, berjalan melewati segerombolan preman. Preman itu mendekati Syekh. Hei Syekh, Assalamualaikum. Ya, ada yang bisa saya bantu? Mau kemana Syekh? Ini saya ingin mencari Allah. Hah? Mencari Allah? Yang benar saja Syekh, kata pemuda tersebut. Gini saja Syekh, jikalau nanti Syekh berjumpa kepada Allah, sampaikan neraka mana untukku. Lalu Syekh itu pun berjalan lagi. Berjalan. Akhirnya Syekh itu letih dan tertidur di bawah suatu pohon yang sangat besar. Tidak lama kemudian Syekh itu pun terbangun. Syekh itu tidak jadi melanjutkan perjalanannya dan dia berbalik ke arah preman tersebut. Wahai Syekh, apakah kau telah berjumpa kepada Allah? Belum, tapi jawabanmu telah kudapatkan dari mimpiku. Apa jawaban itu, Syekh?
bahwasanya tempatmu ialah surga. Lalu preman itu terkejut kok bisa sang preman, pemabuk, minuman keras, pejudi, kok bisa sih mendapatkan surga? Terkejut. Saya itu pun terkejut. Akhirnya saya itu melanjutkannya lagi perjalanannya. Setelah itu saya itu bertemu kepada pemuda yang ahli agama. Wahai Syekh, apakah telah berjumpa kepada Allah SWT? Belum, namun pesanmu sudah kudapatkan jawabannya. Apa itu Syekh? Surga mana untukku? Maka Syekh itu pun menjawab, nerakalah tempatmu. Lalu pemuda itu terkejut. Yang benar saja Syekh, aku kan ahli agama segala macam. Akhirnya Syekh itu pergi. Tidak lama kemudian pemuda yang preman tadi tobat kepada Allah SWT. Dia melakukan sholat 5 waktu, dia tidak tinggal, sampai pada akhirnya pemuda tersebut meninggal dunia dalam keadaan sholat. Dan sedangkan ustadz tadi yang baik agamanya, yang dia sangat dekat kepada Allah SWT, dia berubah menjadi preman. Dia mabuk-mabukan, minuman keras. Buat apa aku sholat dan segala macam, bahwasanya tempatku adalah neraka. Dia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan mabuk dan minum minuman keras. Maka kesimpulan agama kita, cerita tersebut ialah jangan pernah menganggap seseorang rendah, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Itu sangat penting, karena kita tidak tahu takdir mereka, kita tidak tahu nasib mereka ke depannya. Singkat cerita lagi, sejahat-jahatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini ia telah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.